Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AHA Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang merencanakan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Merupakan bagian strategi nasional untuk memenuhi dua asta cita. Asta cita yang kedua yaitu mendorong pemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan mewujudkan pemerataan ekonomi dari desa sebagai pilar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Namun pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang pengesahan koperasi. Selanjutnya cukup kita sebut Permenkum 13 2025. Selanjutnya terkait pengesahan akta pendirian koperasi melalui sistem administrasi badan hukum. Terdapat di pasal 3 Permenkum 13 2025 yang ayat 1-nya permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Direktur Jenderal. Kemudian pasal 3 ayat 2, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pendiri atau kuasa pendiri yang memberikan kuasa kepada notaris. Notaris di sini harus notaris yang NPAK ya, notaris pembuat akta koperasi. Kemudian di ayat 3-nya, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum atau SABH. Nah, di samping kita bisa lihat contoh SK pengesahan pendirian badan hukum Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya di pasal 6 ayat 2, formulir isian dari koperasi, nama koperasi itu setidaknya memuat nama dan jenis koperasi. Kemudian jenis koperasi yang terdapat di pasal 6 ayat 3 yaitu terdiri atas A. Produsen, B. Konsumen, C. Pemasaran, D. Jasa. Jasa di sini ada jasa TKBM atau non TKBM. Kemudian E. Simpan pinjam, F. Koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan G. Jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau merupakan program pemerintah. Selanjutnya terkait persyaratan nama koperasi terdapat di pasal 7 Permenkum 13 2025. Di ayat 1-nya, nama koperasi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A harus memenuhi persyaratan yaitu A. Terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi, kecuali nama koperasi untuk koperasi desa atau kelurahan merah putih atau jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau merupakan program pemerintah. Jadi jelas di sini untuk nama koperasi Desa Merah Putih itu dikecualikan. Bisa 1 kata atau 2 kata. Contohnya Koperasi Desa Merah Putih Karangjaya, seperti itu. Selanjutnya B ditulis dengan huruf Latin. C belum dipakai secara sah oleh koperasi lain. Di sini nanti dicek melalui sistem administrasi badan hukum apakah nama koperasi tersebut sudah dipakai oleh koperasi lain atau tidak. Jika sudah terpakai, maka otomatis nama tidak tersedia. Namun jika masih bisa dipakai, maka bisa dilanjutkan untuk penggunaan namanya.
Selanjutnya yang poin D, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Pastinya nama koperasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ya teman-teman. Kemudian di poin E, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Dan F, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Misalnya ABC, itu tidak membentuk kata ya teman-teman. Nah, di samping kita bisa lihat contoh pemesanan nama koperasi di sistem administrasi badan hukum ya teman-teman. Di sini Koperasi Desa Merah Putih telah memperoleh persetujuan dari menteri. Bentuknya seperti ini. Di sini ada nomor pesan nama koperasi, jenis koperasi, pola pengelolaan. Pola pengelolaan di sini bisa konvensional maupun syariah. Kemudian model koperasi tidak multi pihak. Untuk Koperasi Desa Merah Putih, untuk model koperasinya tidak multi pihak. Jadi itu benar-benar tidak bisa milih karena sudah ditentukan. Nanti ada tanggal pemesanan, tanggal kadaluarsa, kemudian nama pemesan, nomor telepon pemesan, sama email pemesan. Oke, selanjutnya persyaratan nama koperasi di pasal 7 juga menerangkan di ayat 2 di pasal 7 ayat 2, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengajuan penamaan untuk koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat prasat TKBM sebelum penyebutan nama koperasi. Misalnya TKBM koperasi A atau B atau C gitu ya teman-teman. Oke, next. Persyaratan nama koperasi di pasal 7 di ayat 3 dan 4 juga menerangkan bahwa dalam hal koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata syariah di belakang nama koperasi. Yang keempat, dalam hal terdapat kesamaan nama desa atau kelurahan pada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, nama koperasi ditambahkan nama kecamatan dan atau kabupaten atau kota. Contohnya Koperasi Desa Merah Putih Karangjaya Merbau Mataram. Di sini Karangjayanya itu udah nama desanya, kemudian ditambah Merbau Mataram, yaitu nama kecamatannya. Jika ada nama Karangjayanya yang sama dengan desa yang lainnya, maka ditambahkan nama kecamatannya atau kabupaten. Oke, next. Dokumen pendirian koperasi disimpan oleh notaris yang terdiri dari dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh para notaris yang wajib ada dan disimpan baik-baik oleh notaris, dicantumkan di pasal 12 ayat 3 dan ayat 4 Permenkum 13 2025, yaitu dokumen untuk pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disimpan oleh notaris yang terdiri atas A. Minuta akta pendirian koperasi beserta berkas pendukung akta, B. Berita acara rapat pendirian koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan, C. Surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok serta dapat ditambah simpanan wajib dan hibah, dan D. Rencana kerja koperasi. Ayat 4, selain penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemohon juga harus mengunggah akta pendirian koperasi dan berita acara rapat pendirian koperasi ke dalam sistem administrasi badan hukum. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disimpan oleh notaris. Jadi kita harus tahu apa saja yang mesti ada agar tidak melanggar dari peraturan Permenkum itu sendiri. Oke, next. Nah, apabila koperasi berbentuk simpan pinjam dan atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam, maka
Di sini ada persyaratan khusus di pasal 13 Permenkum 13 2025, yaitu A. Rencana kerja paling singkat 3 tahun. B. Administrasi dan pembukuan. C. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dan daftar sarana kerja. Oke, next. Perubahan anggaran dasar koperasi terdapat di pasal 16 Permenkum 13 2025, yaitu anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap A. Perubahan bidang usaha, B. Penggabungan, dan C. Pembagian. Kemudian perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan menteri. Di ayat 3-nya, perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat atau dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Tentunya untuk akta tersebut wajib dalam bahasa Indonesia, dan di sampingnya kita juga lihat contoh dari SK Pemberitahuan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa Merah Putih. Seperti ini bentuk SK-nya ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya terkait pembubaran koperasi terdapat di pasal 28 Permenkum 13 2025, yaitu di ayat 1-nya pembubaran koperasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus disampaikan kepada menteri secara elektronik melalui SABH. Ayat 2, penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Ayat 3, penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk SK pembubaran koperasi dan atau dokumen lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar kedepannya saya akan membahas mengenai bagaimana cara pendiriannya melalui sistem administrasi badan hukum, kemudian bisa membahas mengenai hal-hal lainnya yang pasti sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.